Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa untuk berkumpul dan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana status Golkar dalam pemilihan umum di tahun 1971 ya. Ini menjadi tugas dari dosen pengampu kami yaitu Pak Gelora. Dan pada kali ini kami membahas terkait bagaimana sejarah Partai Golkar itu ada dan bagaimana strategi Partai Golkar untuk memenangkan pemilu di tahun 1971, di mana pada tahun itu memang pasca robohnya Orde Lama tumbuh Orde Baru di tangan kepemimpinan Soeharto. Ya. Di situ ada perubahan sistem politik yang ada di Indonesia. Ya, ada rombakan besar di mana di situ militer sangat mendominasi. Nah, Golkar ini menarik untuk dibahas karena Golkar menjadi salah satu golongan yang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Karena Golkar ini mengatasnamakan dirinya bukan sebuah partai ya. Jadi ini salah satu golongan atau salah satu kelompok yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Nah, pemilu di tahun 1971 ini menjadi pemilu yang kedua ya, setelah pemilu pertama itu dilaksanakan pada tahun 1955 ya. Dimana ini adalah pemilu pertama pasca robohnya Orde Lama ya. Lalu terkait dengan sejarah Partai Golkar akan disampaikan oleh teman kelompok kami yaitu Emania. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan Wenario tadi, sebagai selayang pandang terkait bagaimana golongan karya ini berdiri. Memang benar, partai yang berdiri pada tahun 1964 ini bermula dari terbentuknya sekretariat bersama golongan karya atau yang biasa disebut dengan Sekber Golkar, di mana kelompok ini ada pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno, lebih tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini didirikan oleh golongan perwira Angkatan Darat, di mana Sekber Golkar ini bermula atau lahir yang dikarenakan rongrongan dari PKI dan ormasnya. Golkar ini menjadi wadah bagi golongan fungsionalis atau golongan karya murni. Maksud murni di sini tidak berada di bawah politik tertentu. Di bawah kepemimpinan Brigjen Jojo Hartono yang sebagai ketua Sekber Golkar pertama mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang mulanya kelompok ini berjumlah 61 organisasi berkembang hingga 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang berada di tubuh Sekber Golkar ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok berdasarkan kekaryaannya atau sesuai faknya yang atau biasa dikenal dengan KINO. Ya, kelompok induk organisasi. Lalu pada tanggal 4 Februari 1970, KINO yang sebagai kekuatan ini inti dari Sekber Golkar ini mengeluarkan keputusan untuk ikut menjadi peserta pemilu dengan nama Golkar dan logo beringinnya yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, itu sedikit terkait dengan bagaimana Golkar ini ada ya. Jadi Golkar yang dulunya itu adalah bernama Sekber Golkar ya, sekretaris bersama, yang itu memang menjadi salah satu sekretariat, bukan sekretaris, menjadi salah satu wadah yang menaungi golongan, menaungi organisasi ya. Dan di dalam sejarah itu tadi kan disebutkan terkait dengan bahwasanya Sekber Golkar tersebut itu memutuskan untuk ikut menjadi kontestan dalam pemilu tahun 1971. Nah, di dalam perhelatan kontestasi tersebut itu pasca runtuhnya Orde Lama dan munculnya Sekber Golkar ini benar-benar mempengaruhi bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia ya. Pemilu yang dilaksanakan di tahun 1971 ini menggunakan sistem tidak langsung ya. Dengan begitu, partai politik itu harus merebutkan
perwakilan yang disediakan di setiap daerah-daerah tertentu. Nah, untuk itu perlu kita bahas terkait bagaimana si golongan karya ini bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah ada lebih dulu, yang akan diulas oleh teman sahabat kelompok kami juga, yaitu Faris. Ya, Faris terima Maulana. kasih rekan dan rekan semua. Baik, terima kasih. Jadi gini, bagaimana golongan karya atau bisa disebut Golkar ini bersaing dengan partai-partai lain yang dimana dulu ini partai-partai lain ini sudah berkembang pesat dan malah jauh lebih unggul daripada Ya, Golkar lebih itu berpengalaman, sendiri ya. lebih berpengalaman. Jadi pemilu 1955 itu melalui berbagai cara, mulai dari sektor militer, pemerintahan atau birokrasi ini, bahkan organisasi-organisasi massa pada masyarakat itu sudah disusupi. Mungkin strategi-strategi inilah yang mungkin efektif digunakan bagi Golkar itu sendiri. Dari pasca runtuhnya Orde Lama ini dan berpindahnya kepemimpinan dari tangan Soekarno ya, Orde Lama kan Soekarno, pindah di tangan Soeharto. Jadi berakibat neofasisme ini diterapkan dalam pemerintahan Orde Baru, di mana pemerintahan ini mengandalkan kekuatan militer. Guna apa? Guna untuk menumpas organisasi-organisasi massa. Nah, Golkar yang identik dengan pemerintahan Orde Baru dan menjadi kendaraan politik Soeharto ini mempunyai dukungan dari berbagai bidang, khususnya militer. Nah, itu dimana pada waktu itu masyarakat merasa takut jikalau tidak memilih Golkar, karena saya sendiri mengidentikan bahwa Golkar itu termasuk dalam bahasa Jawa ngeceng ya. Jadi mohon maaf ini bukan ngeceng, apa ya, jadi kayak gini, pada dulu itu kan ketika ada orang yang tidak memilih Golkar itu kan Ya. dianggap PKI, ada yang Ya. bilang seperti itu. jadi masyarakat itu takut loh kalau tidak memilih Golkar, itu mereka sangat takut. Karena apa? Karena dianggap tidak mematuhi pemerintah ya. Ya. Dianggap PKI ya. Jadi kampanye seperti ini berhasil membuat masyarakat takut untuk tidak memilih Golkar itu. Jadi gitu. Tapi selain itu Golkar juga didukung dengan birokrasi ini. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang selalu menguntungkan pihak Golkar. Nah, di mana pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur batas partai politik untuk kegiatan. Apa itu? Yaitu hanya sampai pada tingkat kecamatan, dikarenakan Golkar bukanlah partai politik. Ya, jadi itu kayak bentuk politiknya Golkar pada waktu itu, di mana pemerintah itu mengeluarkan undang-undang yang mengatur terkait batasan apa itu partai-partai itu Ya. untuk melakukan kegiatan. Dan di dalam undang-undang itu kan partai-partai dibatasi sampai lingkup kecamatan. Iya, kan? iya. Sedangkan di sini Golkar kan bukan sebuah partai, makanya Golkar bisa Golongan Golkar bisa menyongsong ke pelosok-pelosok desa. Inilah Bagus itu. bentuk politik, Iya. bentuk politik Golkar pada waktu itu. Tapi di sini ya teman-teman, tapi di sini itu Soeharto menggunakan birokrasi untuk memenangkan Golkar dalam pemilu tahun kemarin, tahun 1971 ini dengan menggerakkan Korpri dan anggota yang ada di BUMN. Nah, Ya. lebih dari itu, Golkar juga menggunakan organisasi massa, di mana Golkar mengelompokkan organisasi-organisasi yang tergabung di Kino yang sudah disebutkan sahabat Di awal Emma tadi. Kino itu kelompok induk organisasi. Jadi Kino itu kayak sebutan apa? Sebutan kelompok-kelompok yang ada di dalam itu sekber Golkar. Oh iya, Yang dimana di situ kan dikelompokkan menjadi 7 kelompok kan. bisa dikatakan arus bawah Golkar itu. Ya, Ya. jadi strategi politiknya lah, Ya. strategi politik. Nah itu lewat dukungan itu sahabat, lewat dukungan dari berbagai bidang itu akhirnya Golkar memenangkan pemilu tahun 1971. Ya. Nah, dengan total
62,80% ya. Secara data itu sebuah keberhasilan yang luar biasa ini sahabat. Keberhasilan yang dimana sebuah dinasti yang sangat awet. Ya, mengingat Golkar ini kan partai yang baru terbentuk Iya. yang baru aja terbentuk. Cuma geraknya itu bagaimana dia mengatur Ya, strategi jadi kan, yang sangat hebat. Kemenangan ini tidak terlepas atas itu kan, dukungan dari pemerintah. Ya. Dimana kan memang Soeharto itu identik menggunakan Golkar ini sebagai kendaraan politik. Nah, seperti apa yang disebutkan Faris tadi, bahwasanya di sini Golkar memenangkan pemilu di tahun 1971 dengan kemenangan suara 62,80% ya. Ya. Itu sangat besar sekali dibandingkan partai-partai yang lain. Dimana pada pemilu 1971 itu terdapat 9 partai dan satunya Golkar ini yang tidak termasuk partai, cuman bisa berkontestasi di dalam pemilu tersebut. Ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa Partai Golkar ini, karena Partai Golkar mampu menguasai kepemerintahan sebanyak 6 kali ya, sampai 1997 kalau nggak salah. 32 tahun kalau nggak salah itu. 32 tahun. Ya. Ini adalah sedikit pemaparan bagaimana status Partai Golkar, atau bukan partai ya, status Golkar atau golongan karya ini menguasai kepemerintahan Indonesia di atas partai-partai yang lain, dimana kayak partai PNI, NU, terus Parmusi yang dulunya berjaya di pemilu pertama itu secara secara mudah untuk dikalahkan oleh Golkar, karena memang Golkar ini menjadi partai pemerintahan pada masa Orde Baru ya. Memang ini adalah kendaraan politik dari Soeharto. Ya, tapi cukup keren ini untuk mempertahankan ini gimana pemerintahan. Iya, tapi cukup keren. Tapi gimana masyarakat itu sampai takut untuk tidak memilih ya. Karena itu menggunakan itu tadi kan peran militer. Ya. Bagaimana neofasisme diterapkan di ya. dalam pemerintahan Orde Baru ini benar-benar ngefek banget gitu, ngefek ke masyarakat. Ya. Karena kan itu kan pasca penumpasan PKI, jadi kayak masyarakat itu trauma akan keadaan PKI, yang dimana di situ karena dianggap PKI tentara dengan mudah untuk menyiksa orang gitu. Jadi itu sedikit pemaparan terkait dengan bagaimana status Partai Golkar di pemilu tahun 1971. Jadi di sini Golkar yang awalnya Sekber Golkar yang dibentuk oleh ABRI ya, oleh perwira AD pada waktu itu, ini mampu mengalahkan dan mampu menguasai kepemerintahan mulai dari 1971 hingga 1997. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.